wal ukhuwah wa 'alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasul man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallah wa shadaqar Rasulul Karim. Saudara-saudaraku, baik yang di Cilegon, di Depok, Jakarta, Taman Yasmin, ada di mana lagi nih? Di Kabupaten Bandung. Tahun itu Elin sudah di Depok apa masih di Bojonggede? Lupa, belum ngecek KTP-nya. Depok ya. Dan alhamdulillah pada hari ini kita bisa merealisasikan acara silaturahim virtual sebagai satu lagi dari Katulampa ada dekat bendungan Katulampa. Insya Allah tidak ada situasi siaga di bendung Katulampa. Kang Hariman aman soal Jakarta ya. Alhamdulillah. Jadi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin, nikmat pertemuan melalui teknologi yang difasilitasi oleh Kang Heri Ardin. Semoga kita ekspresikan syukur kita dengan memanfaatkan pertemuan ini untuk saling bertukar pikiran, kemudian bersilaturahim satu dengan yang lain dan menguatkan ikatan persaudaraan kita dengan saling mendoakan agar silaturahim ini senantiasa mendapat ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya nikmat Allah yang lainnya yang melekat pada diri kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat ukhuwah, sehingga mempertautkan hati-hati kita satu dengan yang lain dalam ikatan persaudaraan Islam, ukhuwah Islamnya. Mudah-mudahan Allah jaga keislaman kita hingga akhir hayat kita. Amin. Allahumma amin. Kita juga patut bersyukur karena kalau kita mendengar testimoni salah seorang putra dari keluarga kaya di Portugal, ketika ayahnya meninggal dunia, kata anaknya, ayah kami meninggal ketika sedang memburu hal yang digratiskan di alam semesta ini. Jadi karena terinfeksi COVID kemudian sesak dan tidak bisa menikmati oksigen yang digratiskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih leluasa menghirup udara Bogor dan udara di lingkungan kita masing-masing dalam kondisi yang sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah juga anugerahkan kesehatan kepada kita semua agar bisa tetap menjalani aktivitas ibadah puasa Ramadan kita pada tahun 1441 Hijriah ini. Ihwafillah rahimakumullah. Kalau kita baca ayat yang sangat populer sebagai ayat puasa di ayat 183 surat Al-Baqarah, kita akan mendapati yang saya pinjam untuk judul sesi kita hari ini, 3 kata kunci Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sengaja tidak diganti dengan gembok atau gerendel karena lebih populer kunci. Jadi 3 kata kunci di dalam ayat ini saya gunakan untuk
bahan diskusi kita. Yang pertama adalah iman, yang kedua adalah asyam, dan yang ketiga adalah takwa. Sebelum kita masuk ke bahasan 3 kata kunci ini, kita kalau buka-buka literasi, kita akan mendapati bahwa perintah Ramadan ini turun kepada Nabi, perintah ibadah puasa Ramadan ini turun kepada Nabi pada hari Senin, tanggal 2 Sya'ban, tahun kedua Hijriah. Artinya, memang secara perspektif sejarahnya, Ramadan ini adalah kewajiban penting yang diturunkan kepada orang-orang beriman, umat Nabi Muhammad SAW, dengan jeda waktu antara waktu pelaksanaan dengan turunnya perintah ini tidak serta-merta. Berbeda dengan beberapa perintah yang lain terkait dengan sholat, aqimis sholah wa ita'iz zakah, maka ketika ayat itu turun, maka berlaku pula pada saat itu. Nah, ketika kita belajar tentang perintah Ramadan ini, proses puasa Ramadannya sendiri, kewajiban itu awalnya diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebelum turunnya perintah puasa Ramadan, ada puasa-puasa yang sudah dilembagakan oleh perintah Rasulullah SAW. Di antaranya adalah puasa 10 Asyura dan puasa yang juga dilaksanakan di hari-hari terang di setiap bulan Qamariyah. 3 hari di bulan-bulan Qamariyah. Ya, kemudian setelah perintah puasa Ramadan ini di ayat 183 dan dipertegas di ayat 183 bahwa bulan yang dimaksud adalah bulan Ramadan, maka yang lain kedudukannya kemudian berubah, ya, bukan jadi sesuatu yang wajib kembali. Nah, perspektif tentang jeda waktu antara turunnya perintah dengan pelaksanaan ibadahnya itu sendiri, ini bisa kita interpretasikan sebagai kondisi keteladanan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam mempersiapkan diri dan juga keluarga serta seluruh komponen kaum mukminin untuk memiliki kesiapan memasuki Ramadan dengan baik. Karena kalau kita baca-baca, ya, kita akan mendapati bahwa kehidupan jahiliyah sekalipun sudah diproses melalui tarbiyah Rasulullah, melalui proses pembinaan yang sedemikian kuat, membentuk akidah dan memurnikan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam aspek perilaku itu masih ada jejak-jejak lama yang belum mudah untuk di stop ketika mereka sudah ada dalam ikatan Islam. Bagaimana menahan makan, menahan hal-hal yang dibolehkan di luar bulan puasa dan seterusnya. Makanya ini waktu yang relatif panjang selama kurang lebih hampir 1 bulan sebelum datang waktu bulan Ramadan. Ini digunakan untuk melakukan proses persiapan sosialisasi. Nah, seperti sekarang ketika regulasi tentang COVID ini tidak tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat, akhirnya ada informasi Pak RT ditelepon jadi panik ya Pak RT ya. Katanya ada warga yang Benar, panik. Terindikasi ada interaksi dengan positif COVID. Nah, yang pertama kebayang pasti panik, ini gimana nih di lingkungan kami ada situasi seperti ini. Benar. Ketika Ramadan ini memiliki waktu yang leluasa, Rasulullah sahabat proses sosialisasi dan persiapan tentang pelaksanaan kewajiban ibadah puasa Ramadan. Karenanya di lingkungan kita atau pribadi kita dan lingkungan kita di Indonesia pada umumnya, nuansa yang sudah kita rintis sejak sekian puluh tahun yang lalu, menghidupkan syiar persiapan Ramadan, tarhib Ramadan yang sekarang sudah melembaga sampai ke lingkungan rumah-rumah di mana kita tinggal, sudah ada acara-acara yang melembaga.
Dan itu memang misi kita pada sekian dekade yang lalu adalah menumbuhkan syiar menyambut Ramadan dan melembagakan kegiatan-kegiatan Islam ini bisa terbangun di masing-masing lingkungan. Nah, intinya bahwa persiapan itu adalah persiapan yang secara sunnah Rasulullah memang harus kita contoh dalam proses memasuki bulan Ramadan. Dan hari-hari kemarin, sebagaimana doa yang masyhur, yang sudah populer, walaupun menurut kajian ulama hadis, statusnya dalam beberapa riwayat ini diposisikan dhaif, tetapi sudah terlanjur populer doa yang biasa kita baca, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ini sebagai prakondisi secara mentalitas kita, secara spiritual kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada bulan Ramadan. Dan waktu-waktu sebelumnya, bulan Rajab dan Sya'ban, usia kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kemudahan dan tumbuhnya kebaikan kita untuk menyongsong bulan yang penuh keutamaan. Nah, yang pertama, kata kunci iman. Nah, iman ini juga adalah bagian dari proses persiapan. Bagaimana kelapangan hati kita memiliki kesiapan untuk menatap hari-hari di bulan Ramadan ini dengan berbagai keyakinan akan janji Allah, jaminan kepastian yang Allah sebutkan di ujung ayat surat Al-Baqarah ini, la'allakum tattaqun. Kepastian untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang kalau kita bahas tentang gramatikal dan juga makna katanya ini dengan Heri Ardin mungkin yang tadi belajar nahwu sharaf mungkin lebih munyah pemaknaannya. Ampun. Jadi yang pertama sudah kita lalui dalam masa-masa persiapan menyambut Ramadan, mudah-mudahan kita mengawali Ramadan kita dengan suasana kegembiraan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan ini dengan dasar keimanan dan meyakini akan balasan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Nah, keimanan ini mudah-mudahan menjadi landasan yang kita kuatkan, kita kokohkan untuk bisa menghadapi situasi internal kita dan lingkungan strategis di sekitar kita, kondisi pandemi COVID-19, seperti tadi disampaikan Kan Heri, situasinya adalah situasi yang kompleks, terhubung satu dengan yang lainnya. Ketika klien memberikan kabar awal siap mengiklan selama sekian waktu, kemudian ada kabar terbaru akan menunda. Nah, ini kan implikasinya kepada tim yang ada dalam pengelolaan kita dan seterusnya. Nah, mudah-mudahan kita dengan seruan Allah, sapaan sayang Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, kita merasa bagian dari objek ayat ini, kemudian bisa menyambut seruan kutiba alaikumusiyam. Kita mendapatkan kewajiban untuk melaksanakan siam, kewajiban puasa. Nah, puasa atau asyam ini maknanya kan salah satunya adalah al-imsak, menahan. Menahan ini pada masa awalnya masih ada sebagian orang-orang yang pada awal masuk Islam belum bisa menjauh dari yang namanya khamr dan perilaku-perilaku lama yang belum terkoreksi oleh peringatan dan teguran ayat Allah. Nah, ketika akan memasuki Ramadan, mereka harus berani al-imsak. Kekuatan untuk menahan dari hal-hal yang dihalalkan ketika berpuasa di bulan Ramadan harus kita tahan, kita kendalikan. Nah, di sini kita dalam situasi pembatasan
sosial yang berskala besar, kita juga akan banyak menemukan situasi-situasi yang penuh hikmah. Kalau di banyak tempat, di Bogor ini, kalau di tempat Kang Asep mungkin sudah kompak, kalau yang di kampung-kampung di Bogor ini masih ada diskusi, bahkan kadang ada yang harus saling berargumentasi tentang penyelenggaraan ibadah di bulan Ramadan, khususnya sholat tarawih berjamaah sampai ke sholat Jumat dan juga sholat berjamaah rawatib di masjid lingkungan. Nah, tetapi dalam banyak hal sebenarnya kalau kita mau memanfaatkan situasi hari ini, maka saya pribadi juga menemukan hal-hal baru. Ya, saya ada 3 anak, 1 yang di rumah, 2 orang di pesantren. Nah, ketika kemarin masa-masa awal informasi dipulangkan segala macam, yang saya rasakan sebagai kepala keluarga, kemudian kita dimulai untuk semua aktivitas di dalam rumah, bahkan rumor yang beredar bahwa ternyata guru atau ustadzah di pesantren tidak lebih horor daripada guru baru yang ada di rumah. Yang kayak Caif, personelnya banyak, mungkin saya nggak tahu bagaimana mengaturnya tuh. Ada kelas prasekolah, SD, SMP, dan seterusnya. Saya yang 3 ini, yang paling kecil masih TK. Yang kedua SMP, yang paling besar SMA. Nah, style mereka selama di pesantren dibawa ke rumah, dan kemudian kita yang mungkin selama sekian tahun tidak mengetahui hariannya, akhirnya kita bisa kembali ketemu dengan suasana asli dari kehidupan keluarga kita, karena memang semuanya harus, segala-galanya harus dilakukan di rumah. Dan banyak sisi yang bisa kita dapati bahwa akhirnya Kang Asep bisa menjadi imam yang sesungguhnya di rumah. Mulai dari sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, jadi imam terus. Biasanya kalau di kantor mungkin bisa menjadi makmum gitu kan. Jika di rumah akhirnya selalu menjadi imam. Kang Hariman juga mungkin demikian ya. Gak banyak bergerak, apalagi Jakarta pembatasannya lebih ketat. Nah, kayak Mas Yusuf juga ini mikirin pasukannya nih dari 36 cabang, bagaimana nih selama masa pembatasan sosial, terutama di kota-kota yang kebijakan PSBB-nya sudah diberlakukan. Ya Mas ya? Nah, siam di bulan Ramadan, di masa COVID ini, kita mudah-mudahan bisa mengelolanya dengan program-program yang kita agendakan bersama di keluarga kita. Kalau saya mendapatkan misalnya penjelasan misalnya dari Ustadz Khazin Abu Fakih, beliau menganalogkan ungkapan Rasulullah SAW ketika kepulangan Rasulullah bersama sahabatnya dari perang Tabuk. Jadi kata Rasulullah, tidaklah kalian berjalan menuruni lembah, menaiki bukit, kecuali mereka-mereka yang ada di Madinah bersama dengan kalian. Jadi ini kemudian bisa kita jadikan sebagai permisalan situasi sekarang. Jadi sahabat yang tidak ikut berangkat perang Tabuk karena kondisi paceklik, karena keterbatasan sumber daya, dan memang atas perintah Rasulullah sebagian berangkat dan sebagian bertahan di Madinah, kata Rasulullah, mereka yang tidak berangkat perang Tabuk dan tetap di Madinah, mereka akan mendapatkan keutamaan pahala orang-orang yang ikut bersama Rasulullah dalam perang Tabuk. Sehingga pada bulan Ramadan ini, dalam situasi pembatasan sosial berskala besar, segala aktivitas kita kelola di rumah. Semangat kita tentunya adalah tetap membangun syiar di di luar rumah, di tengah masyarakat. Karenanya mudah-mudahan sarana yang difasilitasi oleh Kang Heri Arvin ini mudah-mudahan menjadi bagian dari upaya kita untuk saling menyemangati kita semuanya dan bersama-sama untuk mengkondisikan keluarga kita dan lingkungan kita untuk tetap mendapatkan nuansa Ramadan, tidak hilang dalam
ruh ibadah Ramadan kita dan aktivitas kita bersama keluarga. Yang ketiga adalah kata takwa. Ya. La'allakum tattaqun. Nah, kalau kita baca-baca memang ada beberapa ayat, misalnya di surat Al-Baqarah itu kata atau kalimat la'allakum tattaqun ini bisa kita dapati selain di surat Al-Baqarah 183, ada di misalnya ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kemudian juga di ayat yang ke-63 ini peringatan Allah agar kita berpegang teguh dengan peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wa id akhadna dan seterusnya, di ujungnya kita akan mendapatkan kalimat la'allakum tattaqun. Kemudian ayat tentang kisos juga ujungnya la'allakum tattaqun. Ayat 179. Kemudian surat Al-An'am dan juga surat Al-A'raf ayat 171. Nah, la'allakum tattaqun ini pemaknaan dari sebagian mufassir menjelaskan bahwa agar kamu menjadi semacam roja atau harapan, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Tetapi mufassir yang lainnya juga menjelaskan pemahaman semacam itu kurang pas. Ada yang memberikan penguatan bahwa kata la'alla dalam kalimat-kalimat ini adalah sebagai bentuk jaminan kepastian dari Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari kemurkaan Allah dan azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, karenanya salah satu pemahaman kita terkait dengan ayat 183 surat Al-Baqarah ini, mungkin nanti Bu Melta bisa menguatkan lagi dengan pasangan di sebelahnya, karena ada LC-nya di belakang, jadi insya Allah lebih pas nanya narasumber. Kalau boleh dari luar juga bisa diundang lain kesempatan. Ya Bu Melta ya. Insya Allah ya Bu Melta. Nah, karenanya di dalam kesempatan kajian kita pada hari ini, pertama kita Ramadan sudah kita persiapkan dengan baik dengan situasi yang tidak seperti biasanya. Mudah-mudahan kita memiliki kelapangan, kegembiraan memasuki kita di bulan Ramadan ini dalam kondisi sehat, bugar, dan kita menjalani ibadah siam kita dengan pembatasan sosial berskala besar ini, optimalkan aktivitas kita di rumah bersama keluarga kita, anak-anak kita. Kalau saya tadi sempat menyimak kajian tafsir Ustaz Didin, disitulah perspektif baru yang perlu kita kuatkan. Kalau selama ini kita sibuk aktivitas di luar rumah, di masa Ramadan ini kita menguatkan visi kehidupan kita kepada anak-anak kita, dan bisa jadi kita juga termasuk yang banyak di luar ini mungkin sangat jarang bisa sholat berjamaah, di mana kita yang menjadi imam, terutama bapak-bapak ini, kita jadi imam, kita memimpin sholat, kemudian kita memimpin doa. Nah, kalau dalam penjelasan Ustaz Didin ini, doa yang kita baca ini adalah pesan visi dan misi kehidupan kita yang kita sampaikan kepada anak-anak kita, di mana kita membacakannya, anak kita mendengarkannya, anak kita mengaminkannya, dan itu memiliki nilai sejarah sebagaimana keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Ismail ketika berdoa dalam proyek besar peradaban membangun Ka'bah sebagai pusat peradaban dunia dalam kehidupan manusia di kemudian hari. Makanya kita optimalkan kebersamaan kita dengan keluarga. Anak-anak punya target minimal 3 juz, maka bapak ibunya atau abi uminya tentunya memasang target lebih kecil akan menjadi tanda tanya dan kemudian akan menurunkan
kredibilitas kita sebagai imam ketika menjadi imam sholat. Karena ini menjadi semangat kita, motivasi kita juga. Ketika bergaul dengan anak-anak kita, mereka punya semangat yang tinggi untuk menghatamkan Al-Quran. Kita juga punya agenda yang harus kita kelindingkan bersama-bersama anak-anak, bersama pasangan kita, bersama keluarga kita. Ya, termasuk juga aktivitas-aktivitas ruhaniyah yang lainnya. Sehingga kebersamaan kita dengan keluarga pada siam Ramadan ini mudah-mudahan menjadi sarana penguat konsolidasi kita secara internal di keluarga kita, ruang komunikasi dan interaksi kita dengan pasangan dan anak-anak kita juga semakin kuat, dan soliditas kita semakin terbangun, dan mudah-mudahan kita bisa menanamkan visi kehidupan kita, misi kehidupan kita dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan menanamkan cita-cita masa depan pada anak kita dalam kebersamaan kita selama bulan Ramadan ini. Sehingga penghujungnya nanti Allah akan memberikan anugerah kepada kita, mendapatkan jaminan kepastian untuk dijauhkan dari kemurkaan dan azab Allah Subhanahu wa taala dengan meraih derajat takwa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para shaimin dan shaimat. Aqulu qouli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok sebentar? Saya alokasikan sampai jam 11:30 ini, Masya Allah. Terima kasih atas tausiahnya. Saya rasa kita semuanya tadi menyimak bersama-sama. 3 kata kunci yang dimaksud oleh Kang Karnen itu adalah di surat kedua 183 ada iman, syam, dan takwa. Jadi terutama yang kalimat alinea terakhir tadi itu sangat menghujam sekali. Masya Allah, terima kasih. Bahwa kita sekarang, makna kenapa kita hadir Corona adalah kita berdoa bersama anak-anak dan istri kita. Dan itu adalah visi keluarga kita dalam memimpin doa, insya Allah. Teman-teman, saya buka untuk pertanyaan. Mangga silahkan, baik lewat chat ataupun mau langsung silahkan. Selesai. Kemudian ning. Ini pada hadir apa enggak? Terus cuma kita berdua, jangan-jangan Kang Karna ini. Halo, pada ada Masya Allah. Oh, ada Pak Yusuf. Silakan Kang Yusuf, mau ngasih pertanyaan atau ngasih feedback atau apapun itu silakan. SSB ada paket buka puasa nggak, Mas? Saya mau say hello aja kok nggak nanya. Ya, say hello aja. Saya yang nanya, Mas. Ada paket buka puasa nggak, Mas? Wah, tuh. Kirim lewat pos, Mas. Oke. Ibu Elin, mangga kalau ada pertanyaan. Ada Ibu Suci Khairiah dari Semarang. Silakan. Pas presenten. Ini Ibu Elin katanya mau tanya, silakan. Boleh nanya tentang fikih puasa nggak ya? Sorry, maaf. Fikih puasa tuh, Meltar ini kalau ada pertanyaan berat bisa ini ya, Melta ya. Ya, pertanyaan saya tadi kan bahas tentang saum, terus dikaitkan dengan la'allakum tattaqun ya. Yang jadi pertanyaan saya itu sebenarnya kan ada tingkatan-tingkatan seseorang ya. Ada muslim, ada mukmin, ada muttaqin gitu ya. Nah, terkadang memang kita perlu introspeksi diri, apakah kita sudah masuk ke dalam tataran tattaqun ini, orang bertakwa ini, ataukah mungkin masih di level bawahnya gitu ya. Sehingga mungkin perlu sedikit dijabarkan sebenarnya muslim tuh bedanya sama mukmin apa, mukmin bedanya sama muttaqin tuh apa. Tafadhol, itu aja sih pertanyaan saya.
Masya Allah. Silakan Kang Harno. Karena dengan Heri Nyerah. Silakan Kang Nain. mungkin ada penjelasan dari Kementerian Agama. Kang Asep. Kang Asep mungkin atau siapapun, mangga silakan. Kayaknya di chat juga ada ini ya. Ya. Ya tapi yang Kang Elin, yang Ibu Elin tadi nanyanya gimana tuh? Ada 3 tingkatan dari sisi dari ayat ini kan ada orang yang beriman, ada orang yang bertakwa gitu. Nah itu bedanya apa gitu kan mungkin bisa Ya. disampaikan, silakan. Iya, kalau secara awam bangunan Islam itu kan 5 pilar ya. Ya. Bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Qimis shalah wa ita'iz zakah. Ya. Shaum Ramadan dan wa hajjil baiti. Jadi pilar itu menjadi pilar yang menjadikan orang-orang kemudian mendapatkan predikat muslim. Tapi juga kita memahami bahwa orang-orang yang belum memiliki kemampuan untuk melaksanakan sebagian rukun bukan berarti keislaman itu lepas dari jati diri seseorang. Misalnya ketika seseorang belum mampu haji karena memang syarat istitoahnya itu belum terpenuhi, jadi bukan berarti dia orang yang non-muslim atau orang yang ingkar terhadap keislamannya. Termasuk ketika seseorang tidak bisa melaksanakan puasa karena ada uzur, maka di ayat-ayat puasa sudah ada rukhsahnya, ada keringanan penggantinya atau kompensasi yang harus ditunaikan. Zakat juga demikian. Kalau seseorang tidak mampu berzakat, berarti dia adalah seorang mustahik. Jadi Islam dalam diri seorang seperti itu. Yang memang tidak bisa lepas adalah ikatan terhadap 2 buah kalimat syahadat dan sholat. Ketika 2 pilar ini salah satu terlepas, maka lepas juga ikatan keislaman seseorang. Jadi ikatannya adalah kepada rukun amal. Rukun amal dari rukun Islam yang kita pahami dari hadis Rasulullah tersebut. Kemudian pilar bangunan keimanan itu kan rukun iman yang ke-6, yang 6 itu. Karenanya kadar pembebanan atau taklif muslim dan mukmin itu penekannya ada perbedaan. Termasuk perintah yang sangat khusus ini adalah perintah puasa Ramadan. Kalau kita sandingkan dengan misalnya perintah makna ibadah secara umum, di ayat ke-21 surat Al-Baqarah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi seruannya kepada manusia itu hakikatnya semua manusia punya kewajiban untuk menghambakan diri, pasrah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun dia berada, mau di Papua, yang Papua mungkin sudah selesai sholat zuhur ya. Kemudian di Serang, Cilegon sama kewajiban. Dan ketika sudah masuk kepada perintah tentang puasa, ini hanya orang-orang yang beriman saja yang disapa khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, karena rukun amal dan rukun i'tiqadinya semakin menguatkan kemampuan seseorang untuk merespon perintah kewajiban berpuasa ini. Jadi memang ibadah khusus, makanya Allah dalam salah satu riwayat hadis menyampaikan bahwa puasa itu adalah urusanku. Dan memang misterinya kalau kita dengan dialog dengan orang awam kan hanya si pelaku puasa dengan Allah saja yang tahu persis. Dengan fenomena masker ini juga perlu kita waspadai. Kang Hariman pakai masker nggak? Kalau keluar rumah pakai masker, jangan-jangan sambil ngemut permen misalnya, kan begitu tuh tandanya. Kita nggak tahu. Saya
Nah, kemudian kalau takwa, ini lebih spesifik lagi kalau kita menggunakan hujahnya Sayyidina Ali, maka orang-orang yang bertakwa ini ternyata syaratnya juga berat. Kalau dari sekian ayat tadi yang saya baca-baca, diantaranya adalah surat Al-A'raf yaitu 171, dan juga surat Al-Baqarah tadi yang ayat ke-63, itu tentang keterikatan kita dengan perintah-perintah Allah. Wa amalu bitanzil. Jadi kata Sayyidina Ali, orang bertakwa itu komando hariannya adalah ayat-ayat Allah. Kalau dalam bukunya Syed Qutb, ya, beliau memberikan salah satu karakter generasi Qur'annya adalah wa amalu bitanzil. Jadi menjadikan ayat-ayat Al-Quran ini sebagai komando hariannya. Nah, kita tentunya bisa bercermin sampai seberapa kuat interaksi kita dengan Al-Quran, sehingga menjadikan perintah-perintah Allah dalam Al-Quran ini sebagai pemandu amal kita. Kemudian kriteria yang kedua kata Sayyidina Ali adalah qanaatu bil qalil. Kita qanaah, bersyukur, menerima dengan pemberian Allah, kadar pemberian Allah yang sampai kepada kita. Kalau sedikit ya kita syukuri, dan janji Allah, la in syakartum la azidannakum, maka Allah akan tambah kenikmatan Allah kepada kita. Nah, kemudian kalau kita kombinasikan, maka dengan bahasa matematikanya Kang Asep atau Kang Heri, ini ada himpunan bagian kali ya. Maka lingkaran terkecil itu adalah orang-orang bertakwa yang memiliki fondasi keimanan. Yang tentunya adalah seorang muslim yang melaksanakan rukun amal dalam rukun-rukun Islam. Allahu a'lam bishawab. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan atau memperbaiki tanggapan dari pernyataan Teh Elin tadi. Alhamdulillah, mudah-mudahan cukup jelas. Saya mencatatnya dengan insya Allah jadi pelajaran juga buat kita semuanya. Muslim adalah yang mengamalkan 5 pilar. Mukmin adalah yang rukun iman itu. Kemudian yang bertakwa adalah yang Sayyidina Ali, dan satunya lagi yang qanaah dan lain-lain gitu ya. Itu sangat baik sekali insya Allah. Ini ada pernyataan di messages teman-teman, saya baca dari jadi kayak radio nih ya. Dari Teh Dwi Mulyatin. Di samping hal negatif yang kita rasakan dari wabah corona ini, banyak juga hal positif yang menjadi dampak dari wabah ini. Inilah barangkali sebaik-baiknya rencana Allah sebagai pembuat makar atau pembuat skenario terbaik untuk kita semuanya manusia di alam sekitar, insya Allah. Kemudian ada lagi ketika Ramadan yang lalu, di 20 hari pertama, kadang kita masih disibukkan dengan tugas-tugas pekerjaan kita, namun di Ramadan kali ini, sejak hari pertama kita sudah dikondisikan untuk fokus Ramadan, fokus ke keluarga, sementara kita untuk menjadikan Ramadan kita lebih baik. Kali ini Ramadan terbaik kita, insya Allah. Kemudian Teh Nelta juga sama, mungkin ini bukan pertanyaan, hanya usul saja Ramadan kita dibandingkan tahun-tahun sebelumnya supaya rasa syukur kita semakin bertambah. Ya, teman-teman bisa baca sendiri sih, insya Allah, amin. Baik, ada lagi pertanyaan, teman-teman? Kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa kita tutup aja, atau ada yang mau nambahin lagi? Sponsor ada yang mau diumumkan? Mas Yusuf? Sponsor, Mas Yusuf, Taif, ada lagi yang mau diumumkan? Acara kita jarang ada konsumsinya nih. Ya, silakan. Mas Yusuf. Kang Asep mungkin mau nanya nggak tuh? Speakernya udah buka. Hah? Kang Asep? Mana? Ya, Kang Asep memang on itunya, speakernya tapi enggak. Oh ya, silakan. Mas Yusuf, tambah putih. Terbayang tuh karyawan pada gandulan di jenggotnya Mas Yusuf. Mohon doanya buat untuk ya.
Ada lagi nggak? Kalau nggak ada, saya mau nanya boleh? Pengumuman dari Ibu. Silakan Taif. Ya tadi sempat disinggung juga ya terkait dengan pengkondisian WFH itu, subhanallah gitu ya. Kita harus benar-benar jadi orang tua terbaik juga buat anak-anak kita. Saya merasakan itu ya dengan beberapa anak yang harus semuanya mengerjakan tugas di hari yang sama dan melaporkan tugasnya ke sekolah, belum lagi juga urusan kantor dan sebagainya, Masya Allah. Nah, di bulan Ramadan ini, tadi seperti yang disampaikan juga oleh Teh Dwi ya, sama Teh Rini, gitu ya, bahwa mudah-mudahan Ramadan ini adalah Ramadan yang terbaik buat kita semua, gitu. Nah, saya ingin membuat sebuah agenda juga, salah satunya biasanya ada agenda sodakoh gitu ya, aplikasi ke anak-anak. Nah, untuk kondisi sekarang ini agak kesulitan nih, bagaimana memberikan bentuk sodakoh ke orang lain yang harus diaplikasikan oleh anak-anak. Mungkin karena bisa memberikan contoh contoh yang bisa saya aplikasikan kepada anak-anak saya gitu. Gitu aja sih pertanyaannya. Saya ulang. Yang pertama adalah Oke, silakan. tabassumuka fi wajhi ahika shadaqah. Itu yang pertama, Taif. Suruh banyak senyum aja anaknya kepada tetangga di teras rumah, kemudian lempar sempun ke tetangga di seberang rumah. Syaratnya di seberang rumah ada rumah lagi ya. Sedekah yang direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Nah, kalau situasi sekarang kan kita memang dibatasi di rumah, tetapi tidak berarti kita tidak boleh sama sekali berkomunikasi, berinteraksi dengan tetangga. Saya kira bisa juga. Saya punya tetangga nih, ketika menjelang PSBB ini, anaknya dari Boyolali nih Mas Yusuf. Nah, dari Boyolali mau lanjut studi SD-nya di Boyolali dengan kakek neneknya. Ketika selesai ujian masuk SD, mau kembali lagi ke Bogor, ternyata ada pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Akhirnya tetangga saya ini namanya Mas Bani ditelepon sama Pak Kadus di Boyolali. Mas Bani, jenengan tidak usah pulang dan jangan mudik. Tapi kemudian ada terminologi mudik dan pulang kampung. Ya, biarin aja itu. Nah, kalau yang saya coba lakukan kepada anak-anak adalah di hari pertama, hari kedua ini mencoba mengirimkan makanan berbuka, masakan dari uminya. Karena di sebelah, persis di samping rumah kami ini, ya mandiri benar-benar bukan single parent lagi ya, hidup sendiri, home alone gitu. Home alone era PSBB COVID-19. Jadi ya bisa dengan berbagi makanan berbuka. Kalau sahur mungkin agak repot ya, tapi kalau makanan berbuka, makanya rekomendasi Coif kalau ada yang punya resep, boleh. Ada resep yang dibagi, jadi nanti tetangga di Katulampa, tetangga di Depok bisa kebagian resep-resep dari Ukhuwah 31. Dan testimoninya ternyata jempol semua, jempolnya juga bukan 1, 2. Itu menjadi kebahagiaan tentunya bagi yang membagi resep. Contoh sederhananya gitu, Coif. Kalau ada yang lain, mungkin Mas Yusuf, Mas Asep, bisa berbagi. Pak Hariman juga mungkin di Jakarta, karena lingkungannya sangat kompleks. Monggo yang lain bisa berbagi kiat untuk mengasah sensitivitas dari anak-anak kita di dalam era COVID ini, untuk berbagi dan sedekah kepada sesama. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, terima kasih Kang Karnain. Banyak sekali ilmu yang sudah kita dapatkan di sesi kita kali ini.
apa namanya sebentar ya. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada lagi, kita akhiri dengan acara lain dan kita tutup dulu. Apa acara lainnya itu ya bebas aja begitu ya. Kalau memang ini kita tutup dulu dengan benar kita tutup dulu atau bagaimana Bu If? Ada pertanyaan lagi? Setelah ini acaranya bebas, bisa ngobrol-ngobrol santai aja. Ya, kita tutup dulu dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Dari Alhamdulillahirabbil alamin. lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya acara bebas. Dari Silakan. Gerabah ada pengumuman. Acara berikutnya bebas. Ya. Gerabah ada pengumuman Gerabah. Gerabah ada pengumuman nggak ada? Ada. Insya Allah di bulan Ramadan ini kita akan mengirimkan lagi program lumbung pangan ya. Insya Allah karena mungkin masyarakat di sekitar punya